dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad tahun 1443 Hijriah yang jatuh pada Jumat 12 November 2021, Majelis Taklim dan Sholawat Az-Zahir Pekalongan gelar kegiatan Maulid Akbar Kanzus Sholawat bersama Habib Lutfi bin Yahya. Acara yang berlangsung selama 3 hari ini dihadiri oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar. Kehadirannya ini tak lain merupakan bentuk upaya BNPT untuk terus bisa merajut silaturahmi dengan berbagai tokoh agama. Dalam sambutannya, Jenderal Bintang 3 ini sampaikan bahwa selain virus COVID-19, Indonesia menghadapi virus yang tak kalah bahaya, yakni radikalisme intoleran. Untuk itu sekaligus masih dalam suasana peringatan Hari Pahlawan, ia juga ingatkan kembali untuk selalu mengingat nilai-nilai luhur yang diberikan oleh para pejuang, tokoh ulama termasuk di dalamnya saat merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Dan melalui masing-masing peran, masyarakat Indonesia dapat menjadi pahlawan bagi negeri ini guna menjaga kedamaian dalam perbedaan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi BNPT, tak dipungkiri tokoh agama menjadi bagian yang penting untuk turut menyebarkan pesan perdamaian dan cinta kasih di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk dan berbeda latar belakang. Melakukan pembinaan di dalam dan di luar lembaga pemasyarakatan bagi napiter dan ex-napiter adalah salah satu tugas pokok dan fungsi BNPT. Keduanya tercantum dalam program deradikalisasi. Hal ini dilakukan melalui pembangunan karakter, pelatihan keterampilan, dan pemberian wawasan kebangsaan, juga moderasi dalam beragama. Untuk itu BNPT senantiasa merangkul tak hanya dari unsur pemerintah, namun juga pelibatan masyarakat sipil dalam memaksimalkan program ini. Masih dalam rangkaian kunjungan kerja di Jawa Tengah, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar sambangi Pondok Pesantren Soko Tunggal Semarang. Dalam lawatannya ini, ia mengajak pimpinan pondok pesantren yang juga sekaligus tokoh agama, Kyai Haji Nuril Arifin Husein, atau yang biasa disapa Gus Nuril, untuk turut berperan aktif dalam upaya memaksimalkan program deradikalisasi bagi ex-napiter. Gus Nuril sendiri diketahui cukup aktif di media dalam menyebarkan semangat kebangsaan. Selain memimpin pondok pesantren Soko Tunggal, ia pun aktif dan mengetuai organisasi masyarakat yang diberi nama Patriot Garuda Nusantara. Dengan melibatkan sebanyak-banyaknya tokoh publik, tokoh agama, serta organisasi masyarakat sipil, diharapkan dapat memaksimalkan program deradikalisasi bagi ex-napiter yang bertujuan untuk mempermudah proses reintegrasi di masyarakat dan membangun kemandirian baik secara fisik maupun ekonomi. Masih dalam rangkaian kunjungan kerja di Jawa Tengah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar temui Gubernur Ganjar Pranowo. Pertemuan ini sekaligus menjadi kesempatan bagi Kepala BNPT untuk menjelaskan serta mengkoordinasikan berbagai program BNPT yang tengah berjalan, salah satunya adalah Kawasan Khusus Terpadu Nusantara. Dengan konsep penanggulangan kejahatan terorisme berbasis pembangunan kesejahteraan, pilot project ini diperuntukkan bagi para mitra deradikalisasi. Terdapat 5 wilayah pilihan yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, serta Nusa Tenggara Barat. Dengan terus bersinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan program ini dapat terwujud dengan output yang maksimal, sehingga para mitra deradikalisasi yang telah berada di luar lapas memiliki wadah yang dapat digunakan sebagai tempat pemberdayaan diri. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, negara wajib hadir tak hanya bagi penyintas namun juga bagi napiter, ex-napiter, serta keluarga. Sebagai leading sektor dalam penanggulangan terorisme, BNPT terus mengupayakan persamaan hak atas pembangunan kesejahteraan ekonomi, khususnya bagi para mitra deradikalisasi dengan melakukan sejumlah koordinasi bersama 46 kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Untuk itu, melalui tim sinergisitas, BNPT lakukan audiensi dengan Bupati Magetan Suprawoto beserta dengan jajaran staf. Audiensi dilakukan dalam rangka mensosialisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program Kawasan Khusus Terpadu Nusantara. Dalam paparannya, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan
bahwa dalam melakukan pencegahan bahaya radikalisme terorisme, BNPT melakukan pola pembangunan kesejahteraan, baik melalui pembangunan fisik maupun pembangunan ekonomi. Kawasan khusus terpadu Nusantara sendiri merupakan bentuk nyata upaya negara untuk hadir bagi masyarakatnya. Dalam hal ini adalah para mitra deradikalisasi. Terdapat 3 unsur dalam program ini, yakni ekonomi, edukasi, dan wisata. Dengan mensinergikan antara program kementerian, lembaga yang menjadi mitra BNPT, dan pemerintah daerah, serta masyarakat setempat diharapkan dapat menguatkan upaya BNPT dalam melakukan kontraradikalisasi dan kontrapropaganda. Masih bagian dari rangkaian kunjungan kerja di kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar sambangi sejumlah pondok pesantren di Magetan. Di Pondok Pesantren Al-Fatah, Desa Temboro, rombongan BNPT diterima secara hangat. Kunjungan ini merupakan bentuk silaturahmi dengan tokoh agama dan lembaga non-formal yang senantiasa mendukung program sinergisitas antar kementerian lembaga. Dalam dialognya, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan harapannya agar kelak para santri yang mengemban ilmu dapat menjadi generasi penerus yang tak hanya berwawasan ilmu agama yang baik, tapi juga cinta kepada tanah airnya. Dalam rangkaian berikutnya, Kepala BNPT melanjutkan kunjungannya ke Pondok Pesantren Al-Muslimun di Desa Sumberagung. Didampingi oleh pimpinan beserta pengurus pondok, Kepala BNPT berkesempatan mengunjungi Balai Latihan Kerja yang merupakan kegiatan kerjasama kementerian lembaga yang menjadi anggota sinergisitas di Kabupaten Magetan. Dengan silaturahmi serta dialog dengan lembaga pendidikan non-formal, diharapkan adanya pemahaman dan kerjasama yang terbangun. Kerjasama yang merujuk pada upaya untuk pembangunan karakter Indonesia pada setiap diri santri, yang juga merupakan generasi penerus bangsa. Memaksimalkan potensi di beragam industri guna meningkatkan kesejahteraan hidup warga negara menjadi salah satu tugas dari pemerintah baik di pusat maupun daerah. BNPT sekaligus koordinator sekaligus leading sektor penanggulangan radikalisme intoleran diamanahi oleh Undang-Undang Terorisme. Salah satunya adalah pembinaan lanjutan bagi ex-napiter yang telah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya kehadiran negara untuk memudahkan proses reintegrasi. Melalui tim sinergisitas, BNPT berkoordinasi serta berkolaborasi tak hanya dengan kementerian lembaga namun juga pelaku usaha untuk dapat bermitra dan turut menyukseskan program deradikalisasi BNPT. Masih dalam rangkaian kunjungan kerja di kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, kali ini Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran kunjungi usaha dagang pemindangan ikan Putra Kresna Lamongan. Dengan kontur garis pantai yang panjang menjadikan industri perikanan di Kabupaten Lamongan memiliki potensi yang cukup besar. Membekali mitra deradikalisasi melalui pelatihan pengolahan ikan, khususnya pemindangan dapat menjadi alternatif keterampilan baru yang menghasilkan. Pembinaan lanjutan bagi ex-napiter di kawasan Kabupaten Lamongan sendiri sudah bertahun-tahun dilakukan oleh BNPT. Salah satunya kepada Ali Fauzi yang sekaligus menjadi pimpinan Yayasan Lingkar Perdamaian. Sebuah yayasan yang menampung para mantan kombatan dan kini telah bermitra dengan BNPT. Berlokasi di Balai Kota Surabaya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar gelar rapat koordinasi bersama dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Bersama tim sinergisitas antar kementerian lembaga BNPT, rapat ini digelar dalam rangka mengkoordinasikan serta membahas secara taktis persiapan peresmian kawasan khusus terpadu Nusantara yang rencananya akan digelar di Malang, Jawa Timur, tepatnya di Desa Dewet Krajan, Kecamatan Tumpang. Peresmian KKTN di Kabupaten Malang menjadi yang pertama dibuka di kawasan Jawa Timur dan diharapkan sudah dapat berjalan pada awal tahun 2022. Kawasan khusus terpadu Nusantara merupakan sebuah program yang diperuntukkan bagi para mitra deradikalisasi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup guna mempermudah proses reintegrasi di masyarakat. Terdapat 5 daerah yang menjadi pilot project, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah.
serta terdapat 3 unsur yang menunjang luasan alternatif bagi para warga binaan, yakni ekonomi, edukasi, dan pariwisata. Melalui tim sinergisitas antar kementerian lembaga, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar rapat persiapan peresmian program kawasan khusus terpadu Nusantara di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar ini juga turut dihadiri oleh Bupati Malang, Haji Muhammad Sanusi, jajaran tim sinergisitas BNPT, tim Direktorat Deradikalisasi BNPT, serta para mitra deradikalisasi. Dalam pelaksanaan program KKTN terdapat beberapa unit usaha yang akan dikembangkan seperti peternakan, pertanian, serta wisata. Pelaksanaan KKTN di Desa Duut Kerajaan sendiri diikuti oleh 19 mitra deradikalisasi yang berasal dari kawasan Jawa Timur. Dengan adanya program ini diharapkan dapat mengasah wawasan dan keterampilan guna meningkatkan taraf hidup para anggotanya. Selama persiapan pada sisi teknis, rencananya kegiatan pengembangan KKTN akan mulai dilakukan pada bulan Desember mendatang. Selain itu, guna terjalinnya kolaborasi yang maksimal, tim Direktorat Deradikalisasi BNPT juga akan senantiasa melakukan sosialisasi dan edukasi pada warga sekitar agar dapat menghapus stigma buruk pada mantan narapidana terorisme. Agenda ditutup dengan peninjauan langsung lokasi KKTN oleh Kepala BNPT beserta jajaran. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme beserta Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor menggelar rapat pembentukan koperasi di lingkungan BNPT pada Rabu 17 November di Rupatama Gedung Balai Dika, BNPT Sentul Bogor, Jawa Barat. Kolaborasi rapat pembentukan koperasi yang dipimpin oleh Sekretaris Utama BNPT, Majen TNI Dedi Sambowo, juga turut dihadiri oleh Kepala Biro Umum BNPT, Marsma TNI Fanfan Infansyah, para pejabat eselon 3 BNPT, serta Suwandi selaku seksi kelembagaan mewakili Dinas Koperasi dan UKM. Dalam rapat fokus membahas terkait kepengurusan dan pengawas, serta modal usaha yang mencukupi guna mendukung kegiatan untuk meningkatkan fasilitas koperasi. Setelah pembahasan ini, nantinya dilanjutkan dengan rapat pembentukan, lalu pembuatan akta oleh notaris untuk memperkuat payung hukum operasional koperasi. Pembentukan koperasi BNPT ini diharapkan dapat mensejahterakan ekonomi anggota, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, serta dapat berperan secara aktif meningkatkan kreativitas guna mempermudah para anggota untuk memperoleh modal usaha. Nantinya setelah tersusunnya syarat administrasi, anggaran, dan pengecekan terhadap keberadaan koperasi, selanjutnya pengesahan akan diterima dari pihak yang berwenang selambat-lambatnya 3 bulan sejak berkas diterima lengkap hingga terbitnya surat ketetapan. Merawat toleransi di Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian dari upaya penanggulangan masuknya paham radikalisme terorisme. Pemerintah sebagai pemangku kepentingan tentu perlu melakukan berbagai cara guna wujudkan hal tersebut. Untuk itu sebagai langkah serius wujudkan Indonesia yang toleran, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar lakukan penandatanganan kesepahaman pembangunan wisata rohani Bhinneka Tunggal Ika yang berada di kawasan Bukit Sentul, Lawang, Malang, Jawa Timur. Dengan sarana rekreasi, semoga dapat diselipkan edukasi tentang kebangsaan yang dapat menumbuhkan kecintaan wisatawan dan warga sekitar terhadap tanah air. Dalam pengembangan kawasan wisata ini, BNPT terus mendukung melalui program-program yang telah dijalankan, seperti pembangunan warung NKRI atau wadah akur rukun usaha nurani Gelorakan NKRI, guna melawan ideologi transnasional berbasis kekerasan yang sengaja dibawa masuk oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Rencananya dalam kawasan wisata ini juga akan dibangun berbagai tempat ibadah seperti masjid, gereja, kelenteng, pura, dan wihara sebagai perwujudan dari makna Bhinneka Tunggal Ika.